Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dari Universitas Yatsi Madani. Prodi saya yaitu Ilmu Komputer dan di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama mengenal dasar pemrograman. Pemrograman adalah seni dan ilmu menciptakan instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Konsep dasar pemrograman seperti sintaks, struktur data, dan logika merupakan fondasi bagi programmer pemula untuk membangun program yang efektif. Jadi, sebelum menjadi programmer, kita harus tahu atau kita harus mengenal dulu apa sih dasar-dasar pemrograman itu. Sebab itu semua, yaitu seperti sintaks, struktur data, dan logika, itu merupakan fondasi bagi programmer pemula. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung yang lebih tinggi. Kita harus memahami yang lebih dasar-dasaran dulu sebelum menjadi programmer. Lanjut, konsep dasar pemrograman. Konsep dasar pemrograman yaitu ada sintaks, struktur data, algoritma, dan juga logika. Sintaks itu aturan penulisan kode yang harus diikuti untuk membuat program yang valid. Nah, sintaks itu kode-kode seperti bahasa. Nah, nanti sintaks itu tergantung pemakaian. Misalkan mau sintaksnya pakai bahasa apa, dan terus sintaksnya itu bagaimana, itu tergantung kita nanti yang memilih. Ada struktur data, yaitu cara mengatur dan menyimpan data dalam program. Contohnya ada array, list, dan dictionary. Dan juga ada algoritma, yaitu langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam program. Algoritma itu. Dan juga ada logika, yaitu kemampuan untuk berpikir secara logis dan memecahkan masalah secara sistematis. Jadi konsep dasar pemrograman itu ialah, kalau disimpulkan ini semua, yaitu sebuah kode atau pemrograman yang bisa menyelesaikan masalah secara sistematis. Ini yaitu di dalam komputer, bukan di kehidupan. Kalau kehidupan itu beda lagi. Jadi konsep dasar pemrograman itu simpelnya itu proses menyelesaikan masalah di dalam komputer secara sistematis. Itu. Lanjut lagi, yaitu di sini saya akan mengambil contoh pemrograman HTML dan juga CSS. HTML ialah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dan konten halaman web. Dan CSS yaitu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman web, seperti warna, font, dan tata letak. Kenapa sih saya memilih alasan bahasa pemrogramannya itu HTML dan CSS? Itu bahasa dasar untuk pengembangan web dan mudah dipelajari. Mereka memungkinkan programmer untuk membuat situs web yang menarik dan interaktif. Nah, dari sini saya mengambil HTML dan CSS karena mudah untuk dipelajari bagi para programmer pemula seperti saya. Jadi yang sering kita lihat di website ataupun di browser itu menggunakan HTML dan juga CSS. Ada juga yang menggunakan PHP dan juga yang lainnya. Tetapi sekarang ini lebih banyak menggunakan HTML dan juga CSS. Seperti Facebook, terus yang sekarang ini yaitu viralnya yaitu judul. Nah, itu menggunakan HTML
CSS, JavaScript, dan juga yang lain-lainnya. Nah, itu udah programmer atas yang sudah bisa menciptakan itu. Itu lanjut lagi. Nah, itu ada struktur dan sintaks dasar. Itu ada tag, atribut, dan juga teks. Tag apa itu? Elemen dasar HTML yang diapit oleh tanda kurung siku. Nah, itu disebutnya tag. Nih kalau ada yang ini nih diapit oleh tanda kurung siku, itu disebutnya tag. Terus yang kedua ada atribut. Atribut apa itu? Sifat yang dapat dikaitkan dengan tag HTML untuk memberikan informasi tambahan. Nah, ada atributnya. Terus yang ketiga ada teks. Konten yang ingin ditampilkan di halaman web dilampirkan di antara tag pembuka dan penutup. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah tag. Nah, ini contoh sederhananya nih untuk menampilkan hello world. Yang atas itu deklarasi tipe dokumen HTML. Nah, ini harus menggunakan ini tipenya HTML. Kata ini mereknya HTML itu harus ada ini dalam kode kita nih. Ada HTML, tag pembuka untuk dokumen HTML. Nah, ada head bagian kepala dokumen HTML berisi metadata. Ada title yaitu judul halaman web. Ada head ini penutup, tag penutup untuk bagian kepalanya atau bagian atasnya. Ini ada body bagian pada dokumen HTML berisi konten yang ditampilkan. Ini ada H1 terus kita tulis hello world, tag heading 1 untuk judul. Nah, terus ditutup lagi dengan body. Nah, akan menampilkan nanti ketika buka web itu akan seperti ini, hello world di web. Satu di browsernya itu hello world. Lanjut lagi, konsep logika pemrograman. Yaitu ada urutan, kondisi, perulangan, dan juga fungsi. Sini urutan itu kode dieksekusi secara berurutan kecuali ada perintah khusus untuk mengubah urutan tersebut. Nah, dia harus ada urutannya kayak tadi. Nah, ini harus berurutan. Ada head, title, body. Nanti kalau acak-acakan itu berantakan. Makanya harus ada urutan. Terus ada kondisi, membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu seperti jika atau maka. Nah, itu harus ada tuh kondisinya. Jika saya begini harus seperti apa. Terus ada perulangan, mengulangi serangkaian instruksi beberapa kali seperti selama atau hingga. Terus yang keempat yaitu fungsi, bagian kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Jadi nggak perlu nulis lagi, kita tinggal samakan saja. Lanjut. Nah, contoh logika dasar. Ada input, kondisi, dan juga output. Inputnya yang pertama apa? Mendapatkan input dari pengguna. Contohnya melalui form. Nah, kondisinya memeriksa nilai input. Contohnya jika nilai input lebih besar dari 10, maka outputnya apa? Menampilkan output sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi. Contohnya nilai input lebih besar dari 10 atau nilai input kurang dari 10. Nah, membuat form untuk mengumpulkan data. Tag form itu menentukan area form dengan tag atau idenya form. Tagnya itu form. Inputnya apa? Inputnya file. Menggunakan tag input dengan atribut type atau type bahasa Indonesia
untuk menentukan jenis input, contohnya teks, angka, atau checkbox. Terus ada tombol submit, mengirim data input ke server menggunakan tag atau button dengan atribut type dan juga submit. Nah, ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Contoh form sederhana. Ini form. Nah, ini form. Terus label form. Tahu namanya apa? Misalkan ini label formnya ham seperti ini. Terus kita masukin inputnya itu harus apa? Dia harus tipenya apa? Email ataupun number. Nah, itu tergantung kitanya. Nah, sudah selesai semua, password email, password, dan baru kita membuatkan button submit. Nah, biar bisa diklik seperti ini. Nah, ini kodenya, ini kode form sederhana. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lanjut lagi, struktur kontrol if, else, dan juga switch. Struktur if, else digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Program akan mengevaluasi kondisi dalam pernyataan if. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka blok kode dalam if akan dijalankan. Jika tidak, blok kode dalam else atau jika ada akan dijalankan. Ini namanya. Contohnya nih, if dan else. Nilai sama 75. If-nya itu nilai lebih atau sama dengan 75 80. Nah, maka ketika nanti kita tulis itu 75, itu yang keluar akan nilai Anda A. Ini yang benar. Else-nya itu print nilai Anda B atau di bawahnya. Itu jikalau kurangnya atau itu nilainya kurang daripada 75. Nah, dari sini. Kalau kita nulisnya misalkan 76, nah itu kan lebih dari 75. Nah, berarti nanti yang outputnya yang keluar adalah nilai Anda A, bukan yang B. Kalau misalkan sama gimana? Sama. Kalau misalkan nilainya 75, terus di sini juga 75 nilainya. Nah, maka akan mengeluarkan output nilai Anda A. Karena di sini kodenya itu lebih atau sama dengan. Lanjut. Nah, struktur switch adalah cara lain untuk mengelola pengambilan keputusan berdasarkan nilai tertentu. Tidak semua bahasa pemrograman memiliki pernyataan switch. Misalnya Python tidak memilikinya, tetapi bahasa seperti C dan C++, Java, dan JavaScript memilikinya. Jadi struktur switch itu tidak semuanya mempunyai. Kayak Python tidak memiliki. C dan C++ itu punya. Nah, ini seperti ini. Let hari sama dengan 3. Switchnya hari. Case-nya 1. Case satunya case satunya Senin. Case 2-nya Selasa. Case 3-nya Rabu. Nah, defaultnya hari tidak diketahui. Nah, ini cara menjalankannya. Nanti ketika itu ini kan cuma hari ke-1 sampai 3. Nah, kalau kita nulis 1 sampai 3, misalkan kita milih contoh nomor 2 dah. Nomor 2 kita tulis. Nah, nanti akan muncul hari Selasa. Dan sebaliknya 1, 2, 3 itu seperti itu. Kalau kita tulis angka 1, 2, 3, nah maka akan outputnya akan keluar itu Senin, Selasa, Rabu. Tergantung kita milih angkanya atau itu hari. Nah, kalau misalkan lebih, misalkan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu maka outputnya akan keluar hari tidak diketahui. Kenapa? Karena case-nya sampai 3 saja. Kalau kita tambahin sampai 10, nah itu akan keluar. Jadi struktur switch itu seperti ini. Ini kodenya contohnya. Ini yang ada di JavaScript.
Nah, yang terakhir yaitu slide terakhir ini yaitu perulangan dan pengolahan data. Perulangan atau loop dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama suatu kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan sangat berguna untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, mengurangi duplikasi kode, dan memproses data dalam jumlah besar. Nah, perulangan itu sangat membantu kita, jadi kita tidak perlu menulis ulang, duplikat lagi, ya itu kan karena kebanyakan. Nah, maka kegunaannya itu perulangan itu atau loop itu lebih enak, tidak banyak duplikat kode, jadi lebih simpel dan juga lebih disebutnya produktif, tidak membuang kode itu. Nah, ini contohnya, jumlah sama dengan 0 for in rank 1,11, jumlah tambah sama dengan i, artinya jumlah. Nah, ini akan keluar yaitu menghitung jumlah bilangan dari 1 hingga 10. Nah, ini contohnya. Jadi nggak kudu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu enggak. Jadi cukup cuman seperti ini saja kodenya. Jadi tidak boros kode atau tidak boros penulisan. Lebih efektif dan juga lebih efisien waktu, juga lebih simpel. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu dari kesalahan saya pribadi. Dan juga apabila ada kata-kata yang benar, itu hidayah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.